Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pidijaya, guru SMP Negeri 4 Bandar Baru. Baiklah, di samping saya akan saya perkenalkan Ibu Sri Wahyuni Kaoy sebagai guru PAI di SMP Negeri 4 Bandar Baru, yang nantinya akan saya lakukan supervisi terhadap beliau di kelas. Untuk sekarang kami akan melakukan pra-supervisi terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Bu ya. Baiklah Ibu, untuk hari ini kita akan melakukan percakapan yang dinamakan dengan pra-supervisi, di mana tujuan supervisi kita nantinya kita akan mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya. Dan kenapa kita melakukan pra-supervisi terlebih dahulu? Karena nantinya Ibu bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan adanya persiapan lebih awal, Ibu akan merasa lebih percaya diri dan lebih siap, dan akan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak didik kita nantinya. Nah, dalam pra-supervisi ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu, yaitu mengenai nanti pelaksanaan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Yang menjadi tujuan pembelajaran di kelas nantinya yang sudah Ibu rancang apa kira-kira? Jadi berhubung untuk tahap berikutnya, saya akan membahas mengenai materi yaitu keutamaan menuntut ilmu. Nah, jadi di sini saya mengambil tujuan daripada pembelajaran tersebut, yaitu siswa akan mampu membacakan terlebih dahulu ya, membacakan lafal Quran surat An-Nahl ayat 64 dan juga Quran surat An-Nisa ayat 59. Selain itu, dalam pembelajaran ini tujuan yang akan kita capai yaitu siswa akan mampu menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan juga Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan ilmu dan kaidah tajwid. Kemudian dalam pembelajaran ini juga siswa akan mampu mengartikan lafal dari Quran surat An-Nisa ayat 59 dan juga Quran surat An-Nahl ayat 64. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu kembangkan nanti di kelas ya. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai mengenai tema yang Ibu lakukan nantinya kira-kira apa? Ya, jadi untuk area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini utama sekali yaitu dari segi kemampuan kognitif. Ya. Siswa akan mampu memahami isi kandungan dalam Quran surat An-Nahl ayat 64 dan juga Quran surat An-Nisa ayat 59. Selain itu, dari segi psikomotor, siswa akan mampu menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan juga Quran surat An-Nahl ayat 64. Baiklah Ibu, untuk penerapan di dalam kelas, kira-kira strategi pembelajaran, model pembelajaran atau metode pembelajaran yang bagaimana yang sudah Ibu persiapkan? Ya, untuk pembelajaran kali ini strategi yang sudah saya persiapkan yaitu perangkat ajar berupa modul ajar yang akan saya gunakan untuk siswa dengan jumlah 28 sampai 32 orang. Namun ada beberapa peserta didik ya di kelas tersebut yang belum mahir membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Maka penanganan yang akan saya lakukan bagi peserta didik tersebut yaitu saya akan menerapkan bimbingan individu ya, berupa tutor sebaya yang kita ambil dari tema siswa itu sendiri. Kemudian dari pembelajaran tersebut bisa membimbing peserta didik untuk lebih mandiri dan kreatif dalam mencapai pembelajaran.
Ya, lebih tepatnya Ibu sudah melakukan pemetaan terhadap siswa tersebut, di mana kebutuhan siswa yang Ibu nilai di sini lebih ke kesiapan siswanya, mana siswa yang sudah mampu dan masih perlu dilakukan pembimbingan secara individu, begitu Bu ya. Iya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu siapkan di kelas? Saya akan menggunakan media pembelajaran berupa buku yang relevan dengan materi yang akan saya sampaikan nantinya. Kemudian saya juga akan menggunakan media infocus dan juga materi-materi yang sudah saya siapkan untuk melancarkan dan mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang kita harapkan bersama nantinya. Gini Bu ya. Ini kan kita sudah tahu nih tujuan pembelajaran apa, area pengembangan Ibu ingin capai apa, habis itu metode penerapannya atau strategi pembelajarannya yang bagaimana. Jadi kira-kira kapan pembelajaran di kelas nanti akan dilakukan? Sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kapan kira-kira? Itu hari Jadwalnya? Selasa jam 3 dan 4. 3 dan 4. Baiklah, setelah kita nanti melakukan supervisi, ini kan sekarang kita pra supervisi. Ya. Di hari Selasa sesuai dengan jadwal Ibu kita akan melakukan supervisi di kelas. Setelah melakukan supervisi di kelas, kita akan ada pasca supervisi. Nantinya di pasca supervisi kita akan duduk kembali seperti ini dan akan didampingi oleh pengajar praktik dalam program CGD kami nantinya. Baiklah, terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah bersedia untuk menemani perbincangan kita. Ibu, sebelum kita mengakhiri pra supervisi kita hari ini, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari perbincangan kita tadi? Jadi bisa saya simpulkan dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengatur ya, menentukan tujuan dari kemana arah pembelajaran yang akan kita laksanakan nantinya. Kemudian kita juga harus mengatur dan menyusun strategi-strategi yang harus kita gunakan, yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran nantinya, supaya tujuan pembelajaran tersebut tercapai sesuai dengan tujuannya. Perbincangan kita hari ini semoga nanti di supervisi berikutnya kita akan bisa memuaskan anak-anak dan sesuai dengan harapan kita semua untuk demi anak didik kita ya. Demikianlah perbincangan pra supervisi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat untuk belajar? Ya. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Coba Arafah untuk memimpin doanya. Untuk mengawali pembelajaran hari kita membaca doa. Baik anak-anak ibu, semoga apa yang akan kita pelajari nantinya bisa menjadi lebih berkah untuk ilmu yang akan kita dapat. Jadi sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Mohon ketika ibu absen,
Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu jangan ada yang bicara dan sibuk dengan hal-hal yang lain ya. Agus, Aksarul, Alfinora, Arafa Al-Bukhari, Rifalzi, Sari Mulyana, Zibran Al-Ashi, Zulkaida. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong keluarkan dan siapkan semua peralatan yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Seperti biasa, tolong keluarkan buku dan juga perlengkapan tulis. Sudah siap ya? Nah, sekarang coba anak-anak Ibu, kita mulai dengan bab 1 ya. Coba dibuka halaman pertama. Berhubung buku paket tidak sepenuhnya terpenuhi, anak-anak Ibu boleh menyimak dari kawannya. Nah, coba diperhatikan ke depan. Nah, jadi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, jadi sebelum kita melihat materinya lebih jauh, Ibu ingin sekali mendengar dari anak-anak Ibu, kira-kira apa yang terbesit di benak anak-anak Ibu ketika melihat judul dari materi yang akan kita bahas hari ini. Siapa yang bisa memberikan pemahaman? Coba Sari Mulyana. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Ada yang lain? Coba. Zulkaida. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Coba Agus. Coba Agus. Bisa Agus? Bisa? Coba Rifalzi. Ya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan buat kawan-kawan kita dulu yang telah memberikan sedikit pemahamannya. Nah, jadi sesuai dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, harusnya sudah ada di benak kita bahwa Al-Quran itu, hadis itu adalah sumber hukum Islam. Yaitu Al-Quran dan hadis akan bisa jadi pedoman hidup bagi kita. Nah, sekarang akan kita lihat materi selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita melihat materi, ya, ini ada sebuah pantun buat anak-anak Ibu. Ya, ke Jakarta naik sepeda. Jangan lupa untuk sarapan. Jalankan hidup lebih bermakna. Jadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Ya. Kemudian siang-siang pergi ke taman. Hari Minggu diam di rumah. Dengan Al-Quran hidup akan aman. Dengan hadis
hidup akan berkah, ya. Nah, semoga anak-anak Ibu hari ini sudah menerapkan perilaku-perilaku yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, ya. Dan kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, jadi yang menjadi titik fokus kita pada pembelajaran hari ini yaitu definisi Al-Quran, yang mana nantinya anak-anak Ibu akan bisa memahami pengertian daripada Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, definisi hadis. Ya, anak-anak Ibu akan paham bagaimana yang dimaksud dengan hadis. Kemudian ada fungsi hadis terhadap Al-Quran dan juga kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat An-Nahlu ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Ya. Selanjutnya, dalam kedua Quran Surat tersebut, kita juga akan memilah dan memilih hukum bacaan dari Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan slide berikutnya. Nah, di sini nampak ya, nah, pengertian atau definisi daripada Al-Quran. Nah, di sini terlihat jelas apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Sekarang Ibu minta kepada Cuk Rafsayuna untuk membacakan pengertian daripada Al-Quran yang ada di tayangan slide di depan. Al-Quran secara bahasa seperti bacaannya diambil dari kata Arab. Berarti membaca Al-Quran menjadi bacaan wajib orang beriman. Al-Quran hendaknya dibaca, dipahami, dan diamalkan. Karena ia adalah wahyu dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus sekali. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat pengertian daripada Al-Quran, yaitu bacaan yang diambil dari kata qara'a. Qara'a yaqri'u Quran, ya, yang artinya membaca. Nah, Al-Quran menjadi bacaan wajib bagi kita orang Islam, ya, sebagai bentuk tanda kita beriman kepada kitab Allah. Karena Al-Quran ini adalah salah satu kitab yang telah Allah wahyukan. Nah, kemudian Al-Quran ini sendiri merupakan mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yang dituliskan dalam bentuk mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir itu adalah berturut-turut, ya, tidak secara langsung, dia berangsur-angsur. Itu namanya mutawatir. Dan bagi yang membacanya mempunyai nilai ibadah. Nah, jadi Ibu harap kepada anak-anak Ibu, jangan malas-malas untuk membaca Al-Quran. Ya, karena membaca Al-Quran ini adalah salah satu ibadah, ya. Nah, kemudian Al-Quran ini ditulis dalam bahasa Arab. Nah, kemudian dimulai dari Quran Surah Al-Fatihah sampai Quran Surat An-Nas. Nah, kita lihat lagi. Kemudian ada hadis. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa sumber hukum Islam itu ada dua pada dasarnya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Nah, tadi kita sudah menjelaskan pengertian daripada Al-Quran. Sekarang kita akan melihat pengertian atau definisi daripada hadis. Ya. Nah, sekarang Ibu minta kepada Elis. Coba Elis bacakan pengertian daripada hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum. Ya, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan kepada kedua kawan kita yang sudah memberikan
jawaban yang tepat ya. Jadi hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kalau hadis ini adalah segala sesuatu ya, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun takrir yang berasal dari Rasulullah ya. Kalau Al-Quran itu berasalnya dari Allah, kalau hadis ini asalnya dari Rasulullah ya. Kemudian ada pendapat yang memaknai perbedaan antara hadis ya. Yang pertama sunnah, yang kedua hadis, yang ketiga kabar, dan yang keempat asar ya. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan lebih seksama supaya nanti anak-anak ibu tidak bingung. Kenapa disebut dengan hadis, kenapa disebut dengan sunnah, kenapa disebut dengan kabar, dan kenapa disebut dengan asar ya. Coba anak-anak ibu perhatikan. Kalau sunnah ya, sunnah adalah semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Baik itu perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidup beliau ya. Nah, kalau perkataan kita kan sudah paham apapun yang Rasulullah ucapkan. Kalau perbuatan, apapun yang Rasulullah lakukan, perbuat. Kemudian ada takrir. Takrir itu adalah diamnya Rasulullah. Nah, pada saat para sahabat menanyakan tentang suatu hukum kepada Rasulullah, akan tetapi Rasulullah hanya diam. Nah, diamnya Rasulullah itu disebut dengan takrir ya. Nah, kemudian ada tabiat. Tabiat ini adalah sifat kebiasaan Rasulullah ya. Nah, kemudian yang kedua ada hadis. Nah, hadis seperti yang udah Ibu sampaikan tadi, yaitu perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang ketiga ada kabar. Kabar ini adalah sesuatu yang berasal atau bersandar kepada Nabi Muhammad SAW. Selain daripada perkataan, perbuatan, dan takrir ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah itu disebut dengan kabar. Mungkin para sahabat melihat Rasulullah melakukan sesuatu atau pernah mengatakan sesuatu, kemudian para sahabat menyampaikannya lagi kepada sahabatnya lain, itu disebut dengan kabar ya. Kemudian ada asar. Nah, asar ini bukan berarti salat asar ya. Ya, asar ini adalah suatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Ya, sesuatu yang pernah dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Itu disebut dengan asar. Nah, kita lanjut. Ini ada dalil. Ya, dalil tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Nah, karena segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita katakan, itu harus berasal dari dalil. Dalil itu adalah bukti. Ya. Nah, ini adalah bukti, dalil tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Sehingga dari dalil ini kita tidak merasa ragu lagi. Apakah benar sih adanya hadis? Kan? Nah, di sini bisa kita lihat langsung dalilnya, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, sekarang Ibu pengen minta kepada Sari Mulyana untuk membacakan dalil Quran surat An-Nisa ayat 59 yang ada di depan.
ayat 5. Bagus sekali. Sadaqallahul azim ya. Kemudian Ibu minta untuk terjemahannya kepada Khairil Iskandar. Coba Khairil membacakan terjemahan daripada Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad dan ulil amir pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berpendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran. Dan Rasul dengannya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya di dunia dan akhirat. Terima kasih kepada Khairil yang sudah membacakan terjemahan daripada Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi dalil yang kedua, yaitu Quran surah An-Nahl ayat 64. Ya, ini adalah dalil yang kedua mengenai kaitannya hadis dengan Al-Quran. Nah, kita akan melihat Quran surah An-Nisa, Quran surat An-Nahl ayat 64. Nah, coba Ibu minta siapa yang bersedia untuk membacakan? Ayo, siapa? Siapa yang bersedia untuk membacakan Quran surat An-Nahl ayat 64 di depan? Coba. Zulkaidah. Coba Zulkaidah, Ibu persilahkan ke depan. Ya, coba Zulkaidah. Di depan aja kita bacanya. Ya, langsung di sini. Agak ke samping ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaika al-kitaba illa Ditubayyin. litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan Liqaumi yu'minun. Surat An-Nahl ayat 64. Ya, bagus sekali. Silahkan duduk Zulkaidah. Kemudian Ibu minta kepada Elis untuk membacakan terjemahannya. Ke depan saja Elis. Di depan saja. Ya, langsung saja artinya. Dan kami tidak mengutuskan Al-Quran ini kepadamu atau Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nahl ayat 64. Silakan duduk Elis. Terima kasih kepada kawan-kawan kita yang sudah membacakan Quran surat An-Nahl ayat 64 beserta terjemahannya. Nah, inilah anak-anak Ibu dalil, dua buah dalil yang menjelaskan tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran ya. Quran surah An-Nisa ayat 59 ini menjelaskan tentang
ciri-ciri orang yang beriman. Ya, ciri-ciri orang yang beriman ini adalah orang yang taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, taat kepada pemimpin. Ulil amri itu adalah pemimpin, ya, pemegang kekuasaan, serta taat kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sunnah, ya, sumber hukum Islam. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Nah, apabila kita tidak berpedoman kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita, kemudian kita tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, tidak mentaati kepada pemimpin kita, itu bukanlah termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Nah, ini adalah jelas Allah menyebutkannya dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, sekarang kita akan lihat lagi. Nah, kemudian dalam Quran surah An-Nahl, nah, jelas semua anak-anak ibu? Nah, dari kedua surat yang sudah ibu sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita melanjutkan, ada? Sudah jelas semua? Sudah ya? Nah, ini adalah kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 seperti yang sudah ibu sebutkan tadi. Kemudian ada Quran surat An-Nahl ayat 64. Ini adalah isi kandungan daripada kedua surat tersebut. Nah, sekarang akan kita lihat lagi. Nah, jadi dari pemaparan materi yang ibu sampaikan tadi, nanti anak-anak ibu akan mengerjakan tugas, ya, yang mana tugas tersebut akan ibu bagi dua kelompok. Yang pertama, tugasnya yaitu menerjemahkan, mengartikan kosakata daripada Quran surah An-Nisa ayat 59 dan juga Quran surah An-Nahl ayat 64. Ya, nanti anak-anak ibu akan mengartikan perkatanya. Nah, sebagaimana contoh yang kita lihat di depan, seperti kata ya ayyuhallazi, yaitu artinya yaitu hai orang-orang, ya. Kemudian ada kata ilallah yang artinya kepada Allah. Nah, jadi anak-anak ibu nanti cukup mengartikan kosakatanya. Jadi nanti bisa dilihat di buku masing-masing. Ya, nanti akan kita buat tabel seperti ini dan mengartikan kosakatanya. Paham ya? Nah, jadi sebelum kita kerjakan tugas, akan kita lihat lanjutannya. Nah, dalam surat tersebut, kita akan memilih dan memilah yang mana sih yang disebut dengan hukum bacaan alif lam syamsiyah dan hukum bacaan 9. Baca terus ini. Ya ayyuhallazi, artinya orang, wahai orang-orang. Presentasikan arti dari kosakata. Arti kosakata. Arti kosakata Quran surat. Cik duangan ini cik. Duangannya cik. Purnobut aksarut. Enggak, pura-pura. Coba. Dua aja. Ihdinas siro. Harus ada di belakangnya lagi. Ini jud. Pulang ujungnya 10 ujung bil falak. Berhadapan lah. Dia sih berhadapan. Quran surat An-Nisa ayat 9. Sekian dari kelompok 1. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekian dari kelompok 1. Kedua itu.
Jam 2. Boleh. Mendung yung kelihatan. Udah bisa presentasi ya? Siap presentasi? Ya. Coba tunjukkan siapnya bagaimana. Siap? Ya. Oke, sekarang kita akan mempresentasikan. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Coba kelompok 1, semua anggotanya ke depan. Kita akan mempresentasikan hasil tugasnya. Coba semua anggotanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan arti kosakata Quran surat An-Nisa ayat 59. Kosakata yang pertama, ya ayyuhallazina, wahai orang-orang amanu yang beriman, wa'atiullah, taatilah Allah. Ada pertanyaan? Ada. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Nah, coba Rifazi. Arti dan jelaskan yang ayatnya wal yaumil akhir. Artinya dan hari akhir. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah jelas semua? Udah. Ada yang ingin ditambahkan kelompok 1? Tidak ya. Jadi kalau udah jelas semua kita kasih tepuk tangan dulu buat kawan kita. Nah, sekarang kami persilakan untuk duduk di tempat masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak ibu sekalian, setelah kita memahami materi hari ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber utama hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Jadi anak-anak ibu, ambillah pedoman hanya dari Al-Quran dan hadis. Karena itu adalah petunjuk pada kita semua untuk terhindar daripada kesesatan. Nah, setelah proses pembelajaran kita hari ini, apa yang kira-kira anak ibu rasakan? Coba kelompok 2 dulu ya. Coba kelompok 2. Apa yang dirasakan? Apakah lebih semangat lagi untuk belajar ke depannya? Lebih semangat lagi dan segar hari ini. Iya, bagus sekali. Kelompok 1. Apa yang dirasakan setelah materi yang ibu sampaikan hari ini? Setelah proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Banyak pengetahuan yang disampaikan. Ya, jadi ibu merasa juga anak-anak ibu lebih mudah memahami terhadap penyampaian yang ibu sampaikan tadi. Jadi untuk ke depan kita harap kepada anak-anak ibu agar lebih bersemangat lagi untuk belajar dan persiapkan diri kalian dengan semangat yang sangat luar biasa ya. Karena tanpa semangat maka proses pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik ya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pidijaya. Perkenalkan juga yang di samping kiri saya, Ibu Dewi Juliana SPD, sebagai pengajar praktik. Beliau pendampingan CGT Angkatan 8 Kabupaten Pidijaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita melakukan pasca observasi karena pada minggu sebelumnya kita sudah melakukan observasi kelas bersama dengan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan alhamdulillah nyaman Bu, dan alhamdulillah juga saya sehat pada hari ini. Ketika Ibu melakukan proses belajar mengajar di kelas kemarin,
Kira-kira apa yang Ibu rasakan? Perasaannya. Proses pembelajaran sebelumnya saya merasa nyaman dengan peserta didik dan juga lingkungan belajarnya, ya, sehingga membuat saya lebih bersemangat dalam proses pembelajaran tersebut. Berarti anak-anak di kelas Ibu membuat Ibu lebih bersemangat gitu ya. Iya. Ibu kan pada sebelumnya kan Ibu sudah merancang tujuan pembelajarannya. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu yang sudah Ibu rancang sebelumnya sudah terpenuhi atau sudah mencapai target atau bagaimana? Sejauh pembelajaran yang sudah saya lakukan pada pertemuan sebelumnya, masih ada beberapa kendala ya Bu ya yang saya hadapi, yaitu masih ada beberapa siswa yang masih belum bisa mencapai tujuan seperti yang sudah kita tentukan. Kira-kira yang belum mencapai itu yang mananya belum dicapai oleh siswa tersebut? Iya, karena ada beberapa di antara siswa di kelas tersebut yang masih terkendala dalam melafalkan, membacakan Quran surat Al-Maidah dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Ini kendalanya, Bu. Sesuai dengan area pengembangan Ibu, kira-kira dengan yang Ibu lakukan kemarin dalam proses pembelajaran, bagaimana strategi yang Ibu lakukan pada saat si anak memang ada yang sudah paham dan ada yang belum paham. Mengapa terjadi demikian? Iya, Bu. Karena sesuai dengan area pengembangan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran, yaitu kemampuan kognitif siswa dan juga kemampuan psikomotorik siswa. Kalau pengembangan psikomotorik siswa ini yaitu siswa mampu membacakan, mampu melafalkan Al-Quran ya. Kemudian kemampuan kognitif siswa mampu memahami kaidah ilmu tajwid seperti yang terdapat dalam materi tersebut, yaitu mengenai hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam kamariyah. Nah, jadi sesuai dengan area perkembangan yang hendak dicapai ini, saya masih terkendala dengan kemampuan psikomotoriknya siswa. Karena di sini masih ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan yang lebih dalam membaca Al-Quran, dan juga masih ada siswa yang belum memahami dan belum mengerti bacaan Al-Quran. Ketika Ibu mengalami hal yang demikian, istilahnya anak yang belum mengerti. Jadi strategi yang Ibu gunakan untuk supaya anak ini lebih mengerti bagaimana? Ya, saya pada pertemuan sebelumnya mencoba dengan menggunakan strategi pengembangan tutor sebaya, Ibu. Jadi dalam pengembangan tutor sebaya pada saat Ibu lakukan sebelumnya, hasil yang Ibu dapatkan pada saat penggunaan tutor sebaya tersebut, kira-kira peningkatannya seperti apa? Ada sedikit peningkatan, Ibu, karena memang masih anak-anak kita di sini masih sangat terkendala. Bahkan ada beberapa siswa yang huruf hijaiyahnya pun masih kurang kenal, Bu ya. Jadi prosesnya mungkin agak bertahap. Jadi untuk pertemuan sebelumnya saya mencoba dengan tutor sebaya ini ada sedikit peningkatan, Bu. Setidaknya siswa mampu mengenal dulu huruf hijaiyah. Jadi Ibu kan sudah menggunakan tutor sebaya. Bisa Ibu ceritakan sedikit bagaimana cara Ibu melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan tutor sebaya? Baik Ibu, tutor sebaya ini adalah saya ambil dari siswanya sendiri, yaitu siswa yang mempunyai kelebihan atau kemampuan lebih dalam memahami dan membaca Al-Quran. Jadi dari siswa ini saya ambil satu kelas yang kita lakukan pembelajaran kemarin. Di situ ada 2 orang siswa yang memiliki hambatan dalam membaca Al-Quran. Jadi saya ambil salah satu di antara temannya untuk mengajarkan siswa yang memiliki hambatan dalam membaca Al-Quran ini untuk belajar, sama-sama belajar. Satu orang siswa yang memiliki hambatan membaca Al-Quran, saya ambil satu orang siswa yang memiliki kemampuan dalam membaca Al-Quran untuk mengajarkan kawannya ini.
Luar biasa ya strategi ibu yang ibu gunakan untuk supaya anak lebih bisa memahami apa yang ibu ajarkan. Jadi berbagai macam strategi yang sudah ibu lakukan, termasuk tutor sebaya. Kemudian tadi ada sedikit peningkatan ya dengan menggunakan metode tutor sebaya. Jadi di sini kan masih tampak nih ceritanya ada siswa yang memang belum paham ya, masih ada sedikit lagi siswa yang belum paham atau barang 1 atau 2 orang ya. Jadi supaya anak yang 2 orang ini bisa lebih meningkat lagi, bisa setara dengan anak-anak yang lain, kira-kira dengan menggunakan tutor sebaya, selain dengan strategi tutor sebaya, ibu bisa menggunakan strategi apa lagi? Ya baik Bu, jadi untuk mengingat supaya siswa yang tadinya menjadi tutor sebaya itu tidak ketinggalan ya, tidak ketinggalan dalam proses pembelajaran atau memahami materi-materi lain karena mengajarkan temannya ini. Untuk ke depan saya lebih memilih strategi yaitu bimbingan individu, Bu. Ya, bimbingan individu baik dengan menggunakan media audio yang sudah saya siapkan di speaker ya. Kemudian saya bimbing siswa tersebut secara individu, secara privat, Ibu. Rencana saya seperti itu untuk kedepannya. Berarti ada perencanaan untuk strategi berikutnya ya? Iya. Baik, Ibu. Di sini Ibu bisa mengambil kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Iya, Bu. Jadi sejauh yang sudah saya pahami dan juga saya lakukan pembelajaran sebelumnya, mungkin untuk ke depan saya akan lebih meminasi lagi waktu yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, sehingga pada kegiatan apapun kegiatan yang akan saya lakukan nantinya di proses pembelajaran akan tercapai dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di sini kan Ibu akan menggunakan strategi baru gitu ya, Iya. dengan menggunakan apa tadi pembinaan secara individu ya. Jadi tentunya harus berada di kelas lagi Bu ya. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan masuk dengan kegiatan tersebut? Minggu depan, Bu. Boleh Rencana. saya ikut? Boleh, melihat boleh. apa yang Ibu lakukan? Boleh, Bu. Sangat boleh. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi di sini saya juga akan sedikit menyampaikan apa yang saya lihat pada proses pembelajaran kita sebelumnya kemarin. Ibu dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan, yang saya amati kemarin sudah sangat baik, namun masih ada sedikit yang memang perlu ditingkatkan, seperti dalam strategi pembelajaran. Ya sebelumnya kan Ibu di dalam strategi itu ada menyebutkan bahwa Ibu akan melakukan strategi pembinaan secara individu, ya bisa dikatakan privat ya terhadap anak yang memang belum bisa. Tapi yang saya amati kemarin memang belum terpenuhi, dan mungkin nantinya Ibu tadi sudah menyebutkan akan melakukan di kedepannya pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada beberapa lagi yang memang perlu kita tingkatkan, yaitu pada saat Ibu melakukan penayangan slide, sebaiknya kita persiapkan slide PPT-nya lebih awal karena agar nantinya anak tidak terjadi jeda waktu yang sangat lama pada saat kegiatan inti. Kemudian di kegiatan penutupnya Ibu juga mungkin terlupakan dengan doa bersama dengan anak-anak. Saja yang perlu kita tingkatkan untuk kedepannya, mungkin yang lainnya sudah mencapai kesempurnaan. Jadi terima kasih Ibu ya atas waktunya hari ini. Jadi kita nanti akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya pada saat Ibu melakukan tindak lanjut. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak, Bu, sudah melakukan observasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.